Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Dalam video tutorial kali ini, saya akan mencoba membahas bagaimana cara mengolah nilai pada format Erapor. Artinya di sini sebelum kita upload nilai format Erapor ini, kita harus cek dulu semuanya apakah nilai siswa itu ada yang tertinggal atau tidak, atau kita salah isi dia tuntas tetapi ternyata tidak tuntas. Sebanyak itu penilaian, sebanyak itu jumlah siswa, pasti kita akan ragu. Kalau kita lihat satu persatu tulisan atau angka-angka itu semuanya akan hitam. Jadi kita tidak tahu apakah siswa ini tuntas atau tidak. Jadi untuk mengetahui secara cepat siswa itu apakah tuntas atau tidak di format Erapor itu harus kita analisa dulu. Bagaimana caranya? Nah, di dalam video ini saya akan menerapkan dalam aplikasi Microsoft Excel 2010. Saya di situ membuat rumus. Yang pertama saya menerapkan rumus average, rata-rata. Kemudian saya juga menerapkan rumus if, fungsi, dan juga di situ rumus fungsi itu akan muncul nanti deskripsi tuntas atau tidak tuntas. Kemudian saya juga menerapkan rumus absolut dan relatif. Nah, di samping itu saya juga akan menerapkan nanti ada rumus atau format bagi siswa yang tidak tuntas akan kelihatan merah nanti di daftar nilainya tersebut. Jadi sebelum kita upload, kita sudah tahu siswa itu tuntas atau tidak. Jadi bagi siswa yang tidak tuntas, kita panggil kembali, kita adakan remedial. Setelah nilainya oke di remedial, baru kita entry kembali, sudah hitam nilainya semuanya, sudah tuntas semuanya, baru kita upload. Nah, sebelum saya lanjutkan tutorial saya kali ini, mohon dukungannya untuk subscribe video saya ini, like and share demi terbangunnya konten-konten video saya yang lebih bagus berikutnya. Oke, selamat mempelajari video tutorial saya kali ini. Oke, kita mulai video tutorial kita kali ini. Pembahasan kita kali ini yaitu membahas bagaimana mengolah nilai pada format Erapor sebelum kita entrykan kepada format tersebut dan yang nantinya akan kita upload ke dalam aplikasi Erapor. Nah, di sini saya sudah menyediakan format. Ini formatnya saya buat sendiri, rumus-rumusnya. Kemudian saya sesuaikan dengan format Erapor. Nah, di dalam format ini nanti saya menerapkan beberapa rumus. Yang pertama rumus rata-rata atau average. Yang kedua rumus ketuntasan atau rumus if, rumus fungsi. Kemudian saya juga akan menerapkan nanti di sini ada rumus absolut dan relatif. Jadi absolut itu pembagi, pengurang, penambah, itu setiap siswa memiliki penambah masing-masing. Tetapi kalau absolut itu semua siswa nanti pengurang, pembagi, penambahnya hanya satu saja. Artinya sama, yaitu KKM. Nah, nanti di sini. Di sini saya mencontohkan 3 KD, yaitu KD 3.1, KD 3.2, dan KD 3.3. Dan juga saya mencontohkan 5 orang siswa saja. Nah, ini saya buat namanya Ani, Tono, Santi, Dede, dan Rian. Di samping itu, saya membuat di sini, saya contoh seperti yang ada di Erapor, yaitu teknik penilaiannya, TTLS, yaitu teknik tulis, TLSN, yaitu
teknik lisan, kemudian ada tugas, kemudian PAS. PAS ini kepanjangannya penilaian akhir semester. Kemudian di ujungnya rata-rata. Nah, ini sama untuk ke semua KD, yaitu mulai dari KD titik 1, KD 3.2, dan KD 3.3. Kemudian di ujungnya ada nilai rapor. Ini adalah rata-rata dari K3KD. Kemudian di ujungnya lagi saya buat ketuntasan. Artinya nanti akan muncul di bawahnya nilai tulisan tuntas atau tidak tuntas. Kemudian di atasnya saya sediakan KKM. Ini saya warnai, saya tandai, saya tulis lagi harus diisi. Jadi di sini KKM nanti harus diisi. Ini adalah kolom penilaian yang saya buat di sekolah saya tempat mengajar. Oke, kita awali membuat rumus, yaitu rumus rata-rata. Kalau saya membuat rumus di sini, biasanya ini kebiasaan saya buat rata kiri semuanya supaya nanti rumus kita tidak berantakan. Nah, di sini saya buat rata kiri. Kemudian saya klik di sini lagi rata kiri juga. Kemudian saya buat di sini rata kiri juga. Kemudian nilai rapor juga saya buat rata kiri. Ketuntasan saya juga buat rata kiri. Nah, kita mulai membuat rumus yang pertama, yaitu rata-rata di KD 3.1. Saya klik di sini, di kolom ini. Kemudian saya klik menu sebelum kadang-kadang bagi yang pemula tidak tampil menu drop down ini, dia ragu, bingung. Maka aktifkan dulu klik home di sini. Klik home. Nah, baru klik menu drop down di sini, klik average atau average, klik. Nah, karena ini terlalu panjang bloknya, untuk mengisi di dalam tanda kurung ini kita blok aja 4 buah seperti ini. Nah, keempat ini penilaian. Kemudian kita tekan enter di keyboard. Nah, begitu. Itu baru untuk satu siswa Ani. Bagaimana siswa yang lain? Maka rumus ini kita posisikan mouse kita di sudut kanan bawah, muncul tanda tambah, kemudian kita tarik ke bawah. Maka terkopilah rumus. Jadi tanda pagar ini artinya sudah memiliki rumus. Buktinya di atas sudah ada rumus. Juga begitu untuk KD 3.2, klik home. Jika belum tampil, maka klik menu drop down, klik average atau average. Jadi untuk mengisi tanda kurung ini, dalam kurung ini kita juga blok keempat penilaian, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Nah, kemudian kita tarik, kita copy rumus ini ke bawah, posisikan mouse Anda pada sudut kanan bawah, muncul tanda tambah, artinya Anda sudah bisa menariknya ke bawah. Oke, sudah tercopy. Juga begitu untuk KD 3.3. Kita klik menu home, seandainya belum tampil, kemudian klik menu drop down ini, kemudian klik average atau average. Nah, untuk mengisi dalam kurung ini juga kita blok ke 4 penilaian. Kemudian kita tekan enter di keyboard. Nah, kemudian rumus ini juga kita copy. Kita copy ke bawah. Nah, gitu. Kemudian ada di sini nilai rapor. Nilai rapor ini adalah nilai rata-rata dari keseluruhan KD. Jadi ada 3 KD kita. Ini agak sedikit berbeda untuk membuat rata-ratanya. Kalau saya prinsip saya seperti ini, lebih simpel. Klik di sini, rata-rata di sini. Kemudian klik menu home jika belum tampil. Kemudian klik menu drop down di sini, kemudian klik pilih average atau average, klik seperti ini. Nah, untuk mengisi tanda dalam kurung ini agak berbeda dari yang rata-rata tadi. Caranya,
tahan kontrol di keyboard dulu, maka klik rata-rata KD 3.1 begini. Kemudian tetap tahan kontrol di keyboard, klik KD 3.2 rata-ratanya di sini. Kemudian tetap tahan kontrol di keyboard, klik rata-rata KD 3.3. Nah, maka akan muncullah di sini, muncul di sini average rata-rata G21, M21, S21. Artinya yang rata-rata K3 tadi itulah, atau di atas juga muncul di sini rumusnya. Nah, kondisi yang seperti ini juga Anda enter. Oke. Nah, rumus ini juga berlaku untuk ke siswa yang lain. Caranya arahkan mouse Anda ke sudut kanan bawah, kemudian muncul tanda tambah, tarik. Oke, selesai. Jadi inilah rumus rata-rata. Sudah selesai rumus rata-rata kita. Kemudian masuk kita kepada rumus ketuntasan, rumus if. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi ini butuh pemahaman kita. Nah, rumus yang dipakai di sini ada nanti rumus absolut, kemudian ada rumus relatif. Nah, kita awali dengan kita mulai membuat rumus di sini. Ketik di keyboard sama dengan if, ketik if. Nah, ingat ini. Saya ulangi supaya dipahami. Di sini. Nah, ketik sama dengan if buka kurung. Nah, itu caranya sama dengan if buka kurung. Akhirnya muncullah tanda ini. Tanda petunjuk rumus. Jadi kita udah diberi petunjuk jalan oleh rumus itu. Jadi kita udah memudahkan kita untuk bekerja karena udah muncul rumusnya. Jadi ketik sama dengan if buka kurung. Apa yang kita buat tuntas tidak tuntas yaitu nilai rapor. Maka kliklah nilai rapor seperti ini. Nah, artinya sel itu, kolom rapor itu adalah AP21, artinya kolomnya kolom AP, jadi barisnya baris K21, maka muncullah AP21. Kemudian ketik di keyboard, artinya tadi sama dengan if buka kurung, besar sama, tekan besar sama atau shift besar, besar begitu. Tekan sama dengan, nah begitu, dalam matematik kan besar sama gitu, jadi dalam Excel begini, besar sama dari KKM, KKM-nya seperti ini, kita klik KKM, jadi sama dengan if buka kurung, nilai rapor, sama dengan if buka kurung, klik nilai rapor, kemudian ketik tanda sama dengan, atau saya ulangi supaya jangan ragu. Nah, sama dengan if buka kurung, sama dengan if buka kurung, itu kita sudah dibantu oleh tampilan seperti ini. Jadi kita ikuti saja pola yang seperti ini. Berarti kita sudah punya petunjuk. Sama dengan if buka kurung, klik nilai rapor. Jadi nilai rapor inilah nanti yang kita buat tuntas tidak tuntas. Sama dengan if buka kurung, klik nilai rapor, buat besar sama. Nah, begitu di matematik, besar sama. Kemudian besar sama dari KKM. Ini KKM. Kita klik KKM. Nah, jadi KKM itu berada pada kolom D baris ke-5, maka muncullah D5. Nah, di saat ini berlakulah rumus absolut. Jadi untuk supaya semuanya akan merujuk kepada KKM satu kolom ini, maka kita tekan F4 di keyboard seperti ini. Maka akan terkuncilah dia kotak ini, maka muncullah tanda dolar-dolar ini. Nah, kemudian kita ikuti pola rumus ini.
katanya koma. Nah, jika sama dengan if buka kurung, jika nilai rapor itu besar sama dari KKM, tanda koma ini artinya maka tuntas. Nah, tanda tuntas ini harus diawali dengan tanda petik. Jadi, tadi setelah koma buat tanda petik, kemudian ketik tuntas, kemudian tutup dengan tanda petik lagi. Nah, buat tanda koma lagi. Nah, muncul false di sini. Artinya selain dari besar sama itu. Atau di bawah dari besar sama itu. Jadi, di bawah dari besar sama itu, maka kita buat tanda kutip, kita buat tidak tuntas. Kemudian tutup dengan tanda petik. Nah, penutup terakhirnya adalah tanda kurung sebanyak jumlah if. Ingat itu sebanyak jumlah if. Jika if kita 1, buat 1 tanda kurungnya. Tutup dengan kurung. Kalau 2, buat 2, dan seterusnya. Maka tutup dengan 1 tanda kurung. Kemudian rumusnya seperti ini. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia ini rumus logika matematik ini dalam Excel. Tapi kalau bisa kita buat dalam bahasa Indonesianya sama dengan if buka kurung jika. Nah, itu artinya jika AP21 adalah nilai rapor, AP21 ini adalah nilai rapor, besar sama dari D15, D15 ini adalah KKM di atas ini, maka, koma itu artinya maka pakai tanda kutip 2, yaitu tuntas. Koma lagi dan koma berikut itu artinya selain dari besar sama, tapi selain di bawah itu, maka di bawah itu dibuat tidak tuntas. Maka ditutup lagi dengan tanda kurung sebanyak jumlah if. Karena if saya cuma 1, maka 1 pula lah tanda kurung saya. Kemudian saya tekan enter. Nah, itulah yang terjadi. Rumusnya sudah, kolom ini sudah berisi rumus. Kemudian untuk siswa yang di bawahnya, arahkan saja mouse Anda ke sudut kanan bawah, muncul tanda tambah, baru kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, setelah yang seperti ini, langkah berikut adalah Anda harus mengisi KKM. Nah, harus diisi. Misalnya berapa KKM kita? KKM kita 75, ketik di sini 75, enter di keyboard. Nah, kemudian langsung saja lagi kita isikanlah nilai-nilai siswa sesuai dengan nilai yang dia dapat. Misalnya KD 3.1 nilai tulisnya misalnya 80, lisannya 88, tugasnya 87, nilai akhirnya penilaian akhir semesternya 88 juga. Oke, inilah rata-ratanya 86. Kemudian masuk kita KD 3.2, kita buat 89 misalnya nilainya, lisannya 87, kemudian tugasnya 80, kemudian penilaian akhir semesternya 88, maka 86 juga nilai rata-ratanya. Kalau di sini kita buat KD 3.3, kita buat 89, kita buat 78, kemudian kita buat 81, kita buat 88. Nah, nilai rata-ratanya 84 untuk KD 3.2. Kemudian otomatis nilai rapornya 85. Dan langsung pula tuntas di sini. Mudah kan? Kemudian untuk tono, kita buat di sini, kita coba nilainya rendah. Kita coba nilainya rendah, misalnya 65, 76, 67, 66. Nah, berarti nilai rata-rata KD 3.1-nya 69. Di sini, untuk KD 3.2 kita buat 78, 80,
55, 65, 70 rata-ratanya. Kemudian masuk kita ke KD 3.3, kita buat 88, kita buat 45, kita buat 55, kita buat 50. Enter di keyboard. Nah, maka nilai rata-rata si Tono, nilai rapornya 66. Maka otomatis tidak tuntas. Nah, mudah kan? Kita lanjutkan Santi. Kita buat di sini 88, kita buat 89, kita buat 87, kita buat 90. Nah, 89 nilai rata KD 1-nya. Kita buat sini 87, kita buat 90, kita buat 88, kita buat 78. Nah, nilai ratanya 86. Kemudian kita buat di sini 87, 90, 86, 88. Maka tuntas pula lah si Santi ini. 87 nilai rata-ratanya. Maka keterangan tuntasnya tuntas. Kemudian DD. DD ini kita buat 76, 56, 77, 88. Kemudian kita buat di KD 3.2-nya 65, 67, 55, 80. Nah, 67 KD 32-nya. Kemudian kita buat di sini 77, 56, 67, 55. Ternyata DD ini nilai rapor rata-rata rapornya 68. Juga tidak tuntas. Otomatis kan? Kemudian bagaimana dengan Rian? Rian ini kita buat nilainya 88, 90, 98, 78. Oke, 89 rata-ratanya. Ini kita buat di sini 88 lagi. Kita buat 78, kita buat 86, kita buat di sini 78. Oke, 83 rata-rata KD 3.2-nya. Kemudian kita lanjut 78, 88, 90, 91. Maka nilai rata-rata rapor Rian adalah 86. Berarti Rian juga tuntas. Nah, inilah nanti otomatis kan. Jadi kita tidak perlu mencari siswa ini mana yang tuntas, mana yang tidak tuntas. Kenapa? Udah muncul tuntas tidak tuntas di nilai rapornya ini. Ini kalau KD-nya 75. Kalau 75 gini, bagaimana? Kalau KKM-nya 75. Bagaimana kalau KKM-nya kita rubah? Kita rubah KKM-nya misalnya menjadi 78. Kita enter. Oke. Masih seperti itu tuntas. Kita rubah KKM-nya menjadi 86. Coba kita rubah KKM, anggaplah KKM-nya kita 86. Kita rubah 86. Nah, maka hanya satu orang lah yang tuntas lagi. Karena nilai rata-ratanya 87. Yang 85, yang 86 juga tidak tuntas. Nah, jadi beginilah nanti kita membuat nilai tuntas tidak tuntasnya. Ini pun rumus ini kalau kita ingin mengeditnya kembali, rumus juga bisa diedit. Nah, misalnya kita inginnya besar saja, besar dari KKM saja, maka rumus ini kita rubah ini. Nah, di sini kita rubah, kita buang sama dengannya. Tanda sama dengan ini kita buang. Kita backspace, nah tinggal tanda besar saja kita enter. Nah, kemudian di sini kita tarik pula ke bawah kembali. Nah, begitu. Nah, tapi nak masalah yang tadi saja
pakai tanda sama dengan seperti ini, tekan enter. Berarti satu orang lah yang tuntas jadinya. Kita kembalikan kalau KKM-nya tadi 75. Nah, maka kembali tuntaslah si Ani, Santi, dan Rian. Oke. Kemudian ada satu lagi, tadi ini ketuntasan hanya dalam bentuk tulisan. Sekarang ketuntasan itu bisa kita lihat dalam bentuk warna. Nah, jadi dari awal sebenarnya ini juga bisa kita lakukan dari awal ini. Nah, atau sekarang saja. Kita blok ini, nilai rapper ini di atas sampai bawah. Kemudian kita klik home, kalau belum tampil. Kemudian kita klik di, di grup style ini. Style namanya. Kemudian klik conditional formatting. Kita klik panahnya, muncul seperti ini. Kita ambil yang paling atas, highlight cell ruleless. Nah, kita ambil ini. Ini juga kita ambil yang paling atasnya, greater than, artinya tanda besar, artinya besar dari. Jadi kalau besar dari itu, artinya ada pula. Kemudian kita ambil yang less. Less ini artinya kurang dari, less than. Nah, jadi biasanya orang mengambil ini 2, tetapi untuk kali ini, ketuntas ini kita ambil yang less-nya. Jadi caranya tadi, saya ulangi, blok ini, nilai rapor, kemudian klik home jika belum tampil, kemudian pada grup style, klik conditional formatting, kita klik ini, kita pilih yang paling atas, height, kemudian kita pilih yang nomor 2, less than, kurang dari. Nah, KKM kita tadi 75, maka kita ketikkan di sini 75. Nah, artinya nilai yang berada di bawah 75, maka dia akan berwarna merah. Ini lihat. Merah kan? Dan ini dinilai masing-masing ini juga kita bisa terapkan nanti mana siswa yang akan kita remedial. Kalau sebanyak ini siswa, ragu kita melihat mana siswa yang akan diremedial. Tidak ada tandanya ini. Kalau lihat satu-satu nilai siswa nanti ada yang tertinggal. Maka kita blok saja semuanya ini. Kita blok semuanya ini. Juga kita klik home. Kemudian klik conditional formatting. Kita ambil yang paling atas. Kemudian kita ambil juga less. Yang nomor 2 ini less. Juga kita buat di sini 75. Enter. Nah, jadi siapa yang di bawah 75 akan merah lah nanti. Akan merah lah nanti di sini. Saya klik aja di luar seperti ini. Akan merah lah dia. Juga untuk KD32 juga bisa begitu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita klik home lagi. Kita klik condition formatting. Kita klik highlight. Kita ambil pilih yang nomor 2, less. Juga kita buat di sini 75. Kemudian klik OK. Nah, saya klik luar. Bagi yang di bawah 75 akan merah dia. Saya blok lagi di sini. Blok lagi di sini. Klik home jika belum tampil. Kemudian klik conditional formatting. Ambil yang pertama, highlight cell rulers. Kemudian Anda pilih yang nomor 2 kembali, less than, kecil dari. Nah, kita buat di sini kembali 75. Nah, yang di bawah nilai 75 akan berwarna merah. Jadi, enak sekali kalau kita bisa memahami dasar-dasar dari Excel ini. Jadi, seandainya siswa ini banyak sampai ke bawah, sampai 36 jumlah siswa. Kalau kita lihat satu persatu nilainya pusing kita. Siapa yang akan diremedial? Nggak tahu kita. Kalau kita lihat satu persatu nanti ada yang tertinggal.
Nah, maka dengan warna merah ini, maka dengan memudahkan kita melihat siapa yang belum tuntas. Dan ini juga bisa kita buat di rata-rata ini. Siapa di rata-rata ini yang belum tuntas? Klik home. Kemudian ini klik hide less. Kita buat 75. Nah, berarti di KD 3.1 juga ada yang belum tuntas. Rata-ratanya 2 orang ini. Kemudian juga rata-rata KD 3.2 juga begitu. Blok ini dari atas sampai bawah. Kemudian klik menu home. Kemudian klik condition formatting. Kemudian pilih yang pertama. Kemudian ambil less than. Juga kita bikin 75. Karena KKM-nya 75. Nah, sesuai KKM ya. Ini juga rata-rata kita blok. Kita klik home. Kita klik condition formatting. Kita pilih yang nomor 1. Kemudian pilih less than ini. Kurang dari, kita buat juga 75. Karena KKM 75. Maka kita klik OK. Oke, selesai. Jadi begitulah kalau kita ingin memudahkan kita dalam bekerja untuk mengolah nilai ini. Jadi tidak sulit dalam mempelajari Excel ini. Kalau kita bisa, memudahkan sekali. Coba bayangkan kalau kita tidak bisa. Nah, jadi di sini udah merah. Jadi yang merah-merah inilah nanti yang kita panggil siswa, kita lakukan remedi. Dan jangan lupa isi KKM ini. Untuk siswa di bawah juga berlaku, nanti rumus ini tarik aja sampai 36 ke bawah. Isi aja nanti lagi. Ini juga yang terakhir ini, arahkan mouse Anda ke sini, tarik aja ke bawah. Akan berlaku sama itu. Ini juga begitu, tarik aja ke bawah. Kemudian sama juga ini, tarik ke bawah. Dan juga ini, arahkan mouse Anda ke sudut, juga tarik ke bawah. Nah, nomor ini selesai, langsung kan aja ketik nama siswanya nanti. Oke, demikian saja. Tidak sulit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikianlah tutorial saya kali ini yang membahas bagaimana cara mengolah nilai pada format ERAPOR dan juga bagaimana cara mengetahui di format itu nilai siswa itu sudah tuntas apa belum. Kemudian juga di dalam ketuntasan itu saya menerapkan 2 tanda. Yang pertama ada deskripsi bahwa siswa itu tuntas atau tidak tuntas melalui rumus if. Kemudian satu lagi melalui format warna. Jadi siswa yang tidak tuntas itu akan berwarna merah. Oke, bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru yang menyukai konten video saya ini, mohon dukungannya untuk subscribe video saya ini, like and share demi kemajuan dari video-video tutorial saya yang lebih bagus ke depannya. Oke, semoga Bapak Ibu bisa membantu video ini dalam melaksanakan penilaian terhadap siswa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.